Dan yang lebih kita harus syukuri lagi, kita tahun sekarang ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Rajab, doa kita itu senantiasa memohon kepada Allah agar bisa sampai umur kita di bulan Ramadan. Setiap selesai sholat, kita atau bahkan imam kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan hidup ini di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna, dan kami mohon kepadamu ya Allah agar umur kami, usia kami sampai di bulan Ramadan. Ini menggambarkan insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa memenuhi bulan Ramadan tahun sekarang ini. Apakah karena mereka kena COVID kemarin, atau memang karena penyakit yang lainnya, atau bahkan karena faktor-faktor lain yang menyebabkan orang itu tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Sekali lagi, patut kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Kenapa kita syukuri bulan Ramadan? Ramadan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah, itu adalah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah. Sampai Rasul itu berkhutbah dalam hadis Salman Al-Farisi, itu digambarkan satu hari atau di akhir, kalimatnya di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah menyampaikan pesan-pesan kepada umat manusia khusus masalah Ramadan. Di sana digambarkan, ayyuhan nas, wahai umat manusia. Yang diajak bicara adalah seluruh umat manusia, bukan hanya orang Islam. Kata Rasulullah, qad adhallukum syahrun azimun mubarak. Sungguh telah menaungi kalian semua bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan. Menaungi itu gimana menaungi itu? Mengayomi. Kalau kita kepanasan, dipayungi menjadi teduh. Kalau kita kehujanan, dipayungi menjadi tidak basah. Qad adhallukum syahrun azim, kata Rasulullah, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung. Ini ditujukan bukan hanya kepada orang Islam, tetapi juga kepada umat manusia secara keseluruhan. Dan kita bisa membuktikan, Masya Allah, barokahnya Ramadan itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi orang non-Muslim pun mendapatkan barokahnya. Di mana buktinya? Itu dagang apapun di bulan Ramadan itu laku. Dan yang dagangan bukan hanya orang Islam saja, orang non-Muslim banyak dagang. Termasuk kalau sore menjelang maghrib atau setelah zuhur, asar sampai ke maghrib, ada istilah apa? Pasar kaget. Bukan hanya orang Islam yang jualan, tapi mereka mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Maka Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai umat manusia, kata Rasulullah, qad adhallukum syahrun azimun mubarak. Sungguh telah datang pada kalian bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan. Kemudian Rasulullah menjelaskan pada uraian-uraian berikutnya itu. Disebutkan syahrun
Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Kemudian syahrul awsat, bulan persaudaraan. Syahrus sabar, bulan sabar. Berbagai macam Rasulullah menyebutkan bulan Ramadan ini. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah itu merindukan datangnya bulan Ramadan atau memohon kepada Allah untuk datangnya bulan Ramadan bukan mulai bulan Sya'ban, tapi dalam riwayat digambarkan 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah memohon kepada Allah untuk bisa segera agar kami ini umurnya bisa sampai di bulan Ramadan. Nah, berkaitan dengan Ramadan ini, puasa yang ditekankan oleh Allah sesuai dengan surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat populer. Hampir semua orang hafal. Sama dengan hafalnya ayat tentang pernikahan itu. Ayat nikah itu surat Ar-Rum 21, rata-rata orang hafal tentang ayat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahkan dalam undangan ditempelkan ayat ini. Dan ini dalam jadwal imsakiyah surat Al-Baqarah ini juga dicantumkan. Semua orang hafal. Tapi kadang orang kemudian melepaskan begitu saja datangnya bulan suci Ramadan. Karena itu Rasulullah menegaskan dan memberikan motivasi kepada kita semua bahwa bulan Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Maka Rasul mengatakan, kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini mohon maaf jamaah sekalian. Orang bahagia itu seperti apa sih? Orang senang itu seperti apa? Bapak diberitahu. Setengah bulan sebelumnya Bapak diberitahu akan ada tamu yang datang ke rumah Bapak. Dan ternyata tamu yang akan datang ini Bapak suka. Kira-kira apa yang akan dipersiapkan? Memberikan sambutan yang sempurna. Pesan makanan. Rumahnya dibersihkan. Semuanya dibereskan. Yang berantakan dibereskan semua. Kita akan datang tamu dan kita suka dengan tamu itu. Semuanya dibereskan. Dan makanannya pun pasti dilebihkan. Tidak seperti biasanya. Berbeda dengan orang yang diberitahu akan datang tamu setengah bulan sebelumnya diberitahu akan datang tamu. Dikasih tahu saya akan datang tanggal 10 Januari. Karena tamu yang akan datang tidak kita sukai, apa jawaban kita? Waduh, tanggal 10 saya ada acara di luar kota. Waduh, nggak bisa ya. Udah kalau gitu tanggal 15. Oh, tanggal 15 belum pulang. Banyak alasan orang karena memang yang akan datang ini dia tidak sukai. Tapi yang menyukai akan menyambutnya, menyiapkan segala-galanya. Seperti itulah kehadiran Ramadan di hati kita. Ada orang yang memang senang datangnya bulan Ramadan, maka mempersiapkan semuanya. Dia siapkan fisiknya, dia siapkan badannya, dia siapkan mentalnya, dia siapkan keperluannya dan sebagainya. Bahkan dia siapkan uang untuk sodakohnya. Saya akan sodakoh di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Dia siapkan itu semua. Maka kesiapan itulah yang kemudian
yang harus menjadi, yang dijadikan makna man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira, senang datangnya bulan Ramadan, maka dia mestinya mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan itu. Persiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Ramadan itu ada yang mengibaratkan seperti tamu, betul-betul tamu. Karena ini kan lewat saja ini. Lewat di rumah kita. Ada seorang yang lewat kemudian mengetuk pintu rumah kita. Tok tok tok, assalamualaikum. Dibuka, diterima oleh kita, suruh masuk, dikasih minum. Ternyata sampai siang belum pulang, kita kasih makan, sampai sore belum pulang, dia minta nginep. Kita berpikir, ini tamu ini siapa ini, kok nginep segala. Ternyata kita kasih kamar biasa-biasa saja, udah biasa aja. Bapak di situ nginepnya di kamar belakang. Pagi hari tamu ini hendak pulang, kemudian memberikan amplop kepada kita yang dihampiri oleh tamu tadi. Begitu tamu pergi, amplop dibuka oleh suaminya, diberitahu oleh istrinya kepada istrinya, "Mah, ini ada amplop dari tamu tadi, selembar kertas." Kata istrinya, "Kertas apaan begitu?" Kertas itu dirobek, dikremes, dibuang ke tong sampah. Hari berikutnya tamu itu datang lagi. Begitu datang, kemudian orang ini berpikir, ini tamu kemarin juga ini. Tutup pintunya. Ditutup pintunya. Akhirnya tamu itu tidak bisa masuk ke rumah orang tadi. Dia mampir ke tetangganya yang rumahnya memang dibuka. Begitu masuk ke tetangganya, disambut oleh tetangganya, "Silahkan Bapak masuk." Tetangganya faham betul bahwa tamu harus dihormati, tamu harus dimuliakan. Ternyata tamu ini kembali nginep. Setelah nginep, sama seperti yang hari pertama, dia memberikan amplop. Begitu dibuka amplop itu, ternyata satu lembar kertas sama dengan yang kemarin dia berikan. Tapi orang ini faham, kertas ini apa? Ternyata adalah selembar cek. Diberitahu ke istrinya, istrinya bilang, "Pak, ini cek, Pak. Coba kita cairkan ke bank." Begitu dicairkan ke bank, ternyata cair 5 juta. Saya ingin tanya, yang pertama menutup pintu karena dikasih amplop diremes dan dibuang. Sekarang yang kedua dikasih amplop dibuang, dicairkan, dapat uang. Itu apa yang akan dia lakukan kepada tamu tadi berikutnya? Dia akan menunggu tamu ini. Kapan tamu itu datang lagi? Ternyata begitu tamu itu datang, apa yang dia persiapkan lebih dari itu. Kalau hari pertama hanya diberikan tempat tidur yang biasa-biasa saja, atau bahkan tempat tidurnya pembantu, tapi karena dia tahu kalau dia akan memberikan uang sebagaimana hari pertama, dia ternyata kemudian majikan ini memberikan tempat tidurnya sendiri. Pagi itu ketika hari kedua mau pulang, tamu kembali memberikan amplop. Begitu dibuka dan dicairkan ke bank, ternyata dia cek jumlahnya 10 juta. Semakin bertambah. Ketika semakin bertambah, orang ini setiap pagi dia menunggu di depan pintunya tamu itu datang. Itu ibarat kita menerima bulan suci Ramadan. Ada yang menutup pintu dengan mengatakan, "Waduh, kayaknya baru kemarin dia Ramadan, kok sudah datang lagi ya?" Dia merasakan betapa kegelisahan, kesusahan dalam hidup dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang memahami tentang Ramadan, dia menyambut bagaimana indahnya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang betul-betul menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan itu.
Mudah-mudahan kita bisa. Apa yang dipersiapkan? Ini digambarkan. Pertama, fisik dan mental kita harus siap menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan sampai, kata seorang ulama, Imam Abu Bakar Az-Zuhri itu mengatakan, yang harus diwaspadai oleh kita itu at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Kita tidak siap untuk melaksanakan perintah ketika perintah itu datang pada waktunya. Jangan sampai. Di Al-Quran digambarkan banyak orang yang tidak mau melaksanakan perintah, terutama dalam konteksnya jihad. Puasa ini kan jihad, melawan hawa nafsu. Kemudian dia tidak melaksanakan, maka Allah mengecap orang tadi adalah kelompok orang-orang munafik. Itu digambarkan oleh Al-Quran. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan. Kalau memang orang itu sudah persiapan untuk melaksanakan, untuk keluar berjuang, dalam hal ini keluar untuk melaksanakan puasa Ramadan, la'addu lahu 'uddatan, mestinya dia persiapan sepenuhnya, kata Allah. Jangan kemudian ngomong persiapan tapi begitu diberikan perintah dia enggak mau melaksanakan, kemudian Allah akhirnya sudah, kamu enggak usah beribadah, biarkanlah, terserah kamu apa yang kamu mau. Jangan sampai Allah mengatakan seperti itu. Kalau sudah Allah membiarkan, berarti Allah tidak akan memandang kita, Allah tidak akan melihat kita, dan Allah tidak akan memperhatikan kita. Allah akan memandang kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sehingga kita ada dalam naungan, bimbingan, serta tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita persiapkan mental kita, jiwa kita menghadapi bulan-bulan suci Ramadan, sehingga kata fariha, senang, itu betul-betul dengan segala persiapan yang akan kita lakukan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, kalau kita sudah tekad untuk menerapkan, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka yang kedua, luruskan niat kita. Luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat inilah yang akan dinilai oleh Allah. Digambarkan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu perbuatan tergantung niatnya. Ada orang yang berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tapi niatnya berbeda, maka niat itulah yang akan dinilai. Jangan kemudian salah niat kita. Luruskan niat kita mumpung masih di awal-awal ini. Kita hari pertama sekarang ini di bulan Ramadan. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Jangan sampai nanti ada, ya mumpung puasalah saya diet katanya. Enggak usah. Ada embel-embel yang lain. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Satu-satunya ibadah yang niatnya tidak berbarengan dengan pelaksanaan ibadahnya itu puasa. Seluruh ibadah niatnya muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan pelaksanaan ibadahnya. Contoh sholat tadi, begitu kita takbir Allah, saat mengangkat tangan dalam hati kita, saya niat melaksanakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah lillahi ta'ala. Tapi untuk puasa, niatnya sejak terbit terbenam matahari sampai fajar. Panjang sekali. Melaksanakan ibadah puasanya baru mulai fajar kita melaksanakan ibadah puasa. Niat karena Allah Subhanahu. Kenapa niat? Niat itu digambarkan oleh para ulama, kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Betapa banyak amal-amal yang sifatnya kecil, tapi karena niatnya yang benar, maka dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak warubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amal-amal yang besar, tapi karena salah niatnya, akhirnya
dia kecil di mata Allah. Atau mohon maaf, kita datang ke masjid ini sholat subuh, tapi niatnya salah, bukan berjamaah sholat subuh. Saya mau ketemu dia, niatnya sudah salah, maka niat itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu. Barang siapa yang hijrah, kata Rasulullah, karena perempuan, maka itu hanya dapatnya, tapi nilai hijrahnya tidak mendapatkan apa-apa. Tergantung niat. Karena itu perbaiki niat kita. Sekali lagi kami berpesan, mari kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Abi Katsir mengajarkan kepada kita, kata beliau, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Hendaklah kalian sering-sering belajar tentang niat, karena niat lebih dahulu sampai ketimbang amal kita. Baru niat sudah dicatat padahal kita belum berbuat niat kebaikan. Besok saya akan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Niatnya ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita belum melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka kata Yahya bin Abi Katsir, hendaklah kalian mempelajari niat, karena niat lebih sampai duluan ketimbang amal yang kita lakukan. Mulai niat luruskan. Bahkan Mutarrif bin Abdullah itu mengatakan, salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi salahin niyyah. Baiknya hati itu karena baiknya perbuatan, dan baiknya perbuatan karena baiknya niat. Niat itu dalam hati disampaikan kepada otak, otak digerakkan, kemudian menyampaikan kepada seluruh anggota tubuh. Maka anggota tubuh menggerakkan seluruh aktivitasnya karena didorong oleh niatnya tadi. Luruskan sekali lagi, mari kita luruskan niat supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan betul-betul terarah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada orang mengatakan niat itu seperti surat, dan ketika surat itu salah alamat, dikirimnya salah alamatnya, maka nyampainya ke alamat itu. Itu niat. Jangan sampai salah alamat atau salah niat. Dan yang ketiga, kalau kita sudah menetapkan tekad kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian niat kita sudah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi akan kita jalani, maka yang ketiga, tolong pelajari fikih puasa. Ini banyak orang yang berpuasa tapi kemudian tidak ada ilmunya. Sangat berbahaya orang yang melaksanakan amal-amal tapi kemudian dia tidak punya ilmunya. Apa yang menjadi syarat rukunnya, apa yang menjadi yang membatalkan puasa, apa yang membuat makruh, apa yang sunnahnya puasa, dia tidak faham semua itu. Bahkan apa yang membatalkan pahala puasa, dia juga tidak faham. Orang-orang ini akan sia-sia ibadahnya. Itu digambarkan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Di sana digambarkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap manusia yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu, maka seluruh amal-amalnya tadi mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima, karena tidak paham kaifiat. Nah, saya bersyukur, kita semua patut bersyukur di Sunda Kelapa ini biasanya ada tuntunannya, ada bimbingannya, sehingga kita dituntut betul
untuk bisa memahami, dan kemudian kita dibimbing dan dituntun oleh Sunda Kelapa untuk bisa sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa. Sekali lagi mari kita pelajari itu supaya kita tidak salah dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan bisa memasuki bulan Ramadan, maka mari sekali lagi kesempatan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan sehingga kita nanti bisa sempurna dalam ibadahnya. Kam min shaimin laisa lahu al-jaza illa al-ju' wal 'aths, kata Rasulullah. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Karena apa? Dia tidak paham semuanya. Puasa masih menggunjing, puasa masih memfitnah orang, puasa masih hasud, masih iri, dengki dan sebagainya, sehingga ini akan menghapus semua nilai-nilai puasa. Maka puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Sampai mohon maaf Bapak, kita ini kan semua pegang HP. Di bulan puasa ini coba kendalikan HP kita, jangan sampai kita gampang ngirim SMS ke orang lain yang isinya fitnah atau menjelek-jelekan orang lain. Menjelekkan orang lain itu hanya ada dua akibatnya. Kalau tidak fitnah, maka dia ghibah. Ghibah itu apa? Menceritakan tentang kejelekan orang lain. Kalau dia betul-betul melakukan itu apa yang kita ceritakan, berarti kita ghibah, telah menjelekkan orang lain. Tapi kalau yang diceritakan oleh kita ternyata tidak seperti yang dilakukan oleh orang tadi yang kita ceritakan, maka itu fitnah. Tidak ada kebaikannya ternyata. Mulai bulan Ramadan ini kita kendalikan itu semua. Jangan sampai tangan kita masih sering atau gampang mengirim SMS ke orang lain yang isinya fitnah, menjelekkan orang lain, memperburuk situasi, sehingga ibadah puasa kita atau nilai pahala ibadah puasa kita menjadi batal karena kita tidak mampu mengendalikan ini.